Media Malaysia Semuanya Bola membuat analisis soal kekuatan tim nasional Indonesia di Piala AFF 2020. Analisis itu mereka keluarkan karena pada Minggu 19 Desember 2021, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2020. Hanya saja satu dari tiga kekuatan yang diumbar media Malaysia ini bernada sindiran. Lantas, apa saja kekuatan yang dimaksud? Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Berikut tiga kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Yang pertama, mental kuat. Di antara perubahan signifikan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 adalah kekuatan mental para pemain. Hal itu diakui secara pribadi oleh Shin Tae-yong yang membeberkan bagaimana mental menjadi senjata utama pasukan Garuda saat menahan Vietnam 0-0. Shin Tae-yong juga tidak pernah merasa puas dengan penampilan Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu selalu menuntut lebih dari para pemainnya meski sudah menang. Sikap ini ditanamkan Shin Tae-yong sejak awal mengelola Timnas Indonesia. Jajaran pemain akhirnya terbiasa dengan sikap tidak puas Shin Tae-yong dan selalu memotivasi diri untuk memberikan yang terbaik saat beraksi di lapangan. Yang kedua, sistem fleksibel. Di bawah Shin Tae-yong, Timnas Indonesia dapat bermain dalam sistem yang lebih fleksibel, tergantung pada kekuatan dan kelemahan lawan. Misalnya melawan tim lemah seperti Laos dan Kamboja, Timnas Indonesia turun dengan sistem pertahanan 4 pemain dengan formasi 4-4-2 atau 4-4-1-1. Secara logis, Timnas Indonesia menargetkan lebih banyak gol melawan tim yang lebih lemah untuk mencetak banyak gol. Terbukti saat melawan tim yang lebih unggul seperti Vietnam, mereka mengubah pendekatan itu dan menurunkan 5 bek. Sistem 5-4-1 yang digunakan Shin Tae-yong dalam laga ini jelas efektif membatasi kecepatan pemain Vietnam, terutama untuk menetralisir ancaman lawan di sayap. Shin Tae-yong kemungkinan akan menggunakan sistem 4-4-2 atau 4-4-1-1 di laga melawan Malaysia nanti, dalam upaya mencari gol awal untuk memenangkan pertandingan. Yang ketiga, main kasar. Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 menampilkan pola permainan yang keras. Hal itu bertujuan agar lawan kesulitan mengatur pergerakannya. Pola permainan ini pun tak luput dari kritikan media Vietnam. Statistik permainan setelah 3 pertandingan membuktikan klaim ini. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling banyak mendapatkan kartu kuning dibandingkan Malaysia dan Vietnam, yakni 6 kartu kuning. Skuad Garuda juga memenangkan 33 tackle dibandingkan 15 milik Malaysia dan 16 milik Vietnam. Data ini cukup untuk menjelaskan pola permainan keras yang dipraktikkan Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Permainan ini diprediksi akan berlangsung mengingat rivalitas Timnas Indonesia dan Malaysia yang selalu panas. Saat bertemu nanti, Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Sementara itu, Malaysia wajib menang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Itu merupakan informasi terkini jelang pertandingan Indonesia menghadapi Malaysia di Piala AFF 2020. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.